Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dari terjemahan baru 2. Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-34. Saya mengajak kita untuk membaca bacaan Injil ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang genap. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk membaca ayat-ayat yang ganjil. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34 berbunyi demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, dia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan, ketika hari ini tema kita ngomongin tentang kesetiaan. Saudara sadar atau tidak sadar bahwa kesetiaan itu tidak hanya dibutuhkan sebatas wacana atau sebatas kata-kata. Karena kalau berbicara tentang kesetiaan, maka kita butuh yang namanya expectro patronom. Gak bisa. Kesetiaan itu butuh yang namanya usaha, saudara. Karena kalau kesetiaan hanya ngomong doang, itu hanya sebatas wacana, betul ya? Tapi kesetiaan itu pasti butuh yang namanya usaha dari diri kita. Contoh saudara, kalau kita bilang kita mau setia pada pasangan kita, entah suami atau istri, entah pacar kita, tentu ketika kita bilang aku mau setia padamu, bukan hanya sebatas berkata-kata, tapi ada usaha yang kita lakukan. Entah kita menjaga hatinya, entah kita menjaga diri kita, menjaga mata kita, menjaga isi hati kita gitu ya. Kenapa saudara? Karena itu juga salah satu bentuk usaha kita untuk setia pada pasangan kita. Masa sekarang saudara rumput tetangga katanya lebih hijau. Padahal gak tahu aja rumput tetangga ternyata sintetis kan. Maka dari itu saudara, kesetiaan untuk pasangan itu butuh usaha dari kita. Bukan hanya soal pasangan atau relasi dengan orang lain saudara. Ketika kita juga bilang aku mau setia pada Tuhan, tentu ketika ngomongin tentang kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya sebatas aku mau setia, ngomong tok. Tetapi ketika ngomongin aku mau setia pada Tuhan, maka harus ada usahanya. Usahanya adalah dengan mungkin baca Alkitab, dengan berdoa, dengan saat teduh, dengan perbaiki diri, ada usahanya. Atau bahkan saudara ketika kita juga ada yang kuliah, entah kita ada yang sekolah, ketika kita bilang saya mau setia supaya dapat nilai baik. Tentu setia untuk dapat nilai baik yang konsisten tidak mungkin tidak tanpa usaha. Kita perlu usaha. Usahanya dengan belajar, usahanya dengan mengerjakan tugas-tugas.
Dan itu sebagai bentuk usaha kita supaya kita setia mengerjakan sesuatu. Bahkan kalau di masa sekarang kita bilang bahwa saya mau setia hidup sehat, maka ngomongin itu bukan hanya sebatas jargon. Mau hidup sehat tentu harus ada usahanya. Tidur yang cukup, makan dan minum yang bergizi gitu ya. Atau bahkan kita juga olahraga dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan sebagai usaha kita. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, tanpa usaha, kesetiaan hanya menjadi wacana. Karena kesetiaan itu juga butuh usaha. Nah saudara, ternyata berbicara tentang kesetiaan, hal ini juga ternyata ada di dalam bacaan-bacaan kita. Kesetiaan yang pakai usaha, bukan hanya setia sebatas wacana. Yang pertama saudara, kita mau lihat dalam bacaan pertama. Yehezkiel pasal 17 ayat 22 berbicara tentang pertumbuhan sebuah pohon aras di atas gunung. Dan pertumbuhan ini bukan tiba-tiba tumbuh, tapi pertumbuhan ini ada usahanya untuk melakukan sebuah pertumbuhan sehingga pohon itu dapat menjadi tumbuh dan tinggi. Bukan hanya ngomongin tentang kitab pertama saudara. Kalau kita perhatikan juga di bacaan kedua kita, 2 Korintus pasal 5 ayat 9, 13 dan 14 juga berbicara tentang sebuah usaha. Bahwa berbicara tentang jemaat di Korintus yang kala itu sedang berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Mereka berusaha untuk tetap setia pada Tuhan. Mereka belajar untuk menguasai diri dan mereka juga belajar bukan hanya menguasai diri tetapi juga dikuasai oleh Kristus. Bahkan bukan hanya bacaan kedua, Injil kita pada hari ini. Injil kita pada hari ini dari Markus pasal 4 juga berbicara tentang usaha saudara. Bahwa di dalam Injil Markus pasal 4 berbicara tentang menaburkan benih dalam tanah. Dan itu kan sebuah usaha yang dilakukan. Intinya saudara, dari hampir semua bacaan kita pada hari ini, kita sama-sama melihat bahwa kesetiaan itu melalui usaha itu harus dilakukan. Gak bisa kita mau setia tapi tanpa usaha. Dan saudara, menarik juga dalam bacaan kita hari ini ketika berbicara tentang kesetiaan melalui usaha. Ternyata usaha yang dilakukan ternyata pasti akan menghasilkan sesuatu. Pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik itu dalam kacamata bacaan kita pada hari ini adalah proses pertumbuhan. Itu adalah sesuatu yang baik. Karena saudara, kalau kita perhatikan kembali di dalam bacaan-bacaan kita tadi, Yehezkiel 17 ayat 23 ketika bicara tentang usaha menanam di atas gunung menghasilkan pohon aras yang ternyata tumbuh lebat. Tumbuh dengan hebat. Bahkan tumbuhnya saudara bukan di tempat yang biasa, tumbuhnya di atas gunung. Tidak semua pohon saudara bisa tumbuh di atas gunung. Tetapi pohon aras dia mampu untuk bertumbuh di atas gunung. Ini artinya ketika mengusahakan untuk menanam, ketika mengusahakan untuk melakukan itu, ada hasilnya. Dan hasilnya baik. Pohon aras menjadi bertumbuh. 2 Korintus 5 ketika berbicara tentang orang-orang Korintus yang hidup berusaha berkenan kepada Allah, ternyata apa yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan menghasilkan pertumbuhan. Next. Pertumbuhannya apa? Ternyata pertumbuhannya adalah dalam cara pandang mereka yang ternyata berbeda, berubah. Karena kalau dulu saudara mereka suka menilai orang pakai ukuran mata manusia, ternyata ketika mereka setia, berusaha, mereka juga mengalami yang namanya pertumbuhan yang baik. Di mana ada cara pandang mereka yang berbeda. Sehingga mereka saudara tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-17, mereka bukan lagi menjadi manusia yang lama. Tetapi mereka menjadi manusia baru yang tentu saja dibaharui oleh Kristus. Yang tentu saja ketika mereka dibaharui saudara, mereka menghasilkan pertumbuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam Injil Markus pasal 4 ayat 26, kita juga melihat bahwa usaha yang dilakukan pasti menghasilkan sesuatu yang baik, pasti menghasilkan pertumbuhan. Apa yang bertumbuh saudara? Ketika di dalam ayat 27 dikatakan benih yang ditabur itu, benih yang ditanam itu bukan hanya sebatas ditanam, tetapi benih itu menghasilkan pertumbuhan. Benih itu menghasilkan tunas. Maka saudaraku yang terkasih, dari bacaan-bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa semua usaha yang dilakukan dengan setia pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Semua usaha yang dilakukan dengan setia pasti akan menghasilkan perubahan, pasti akan menghasilkan pertumbuhan.
Namun saudaraku yang terkasih, ketika kita tahu bahwa kita seringkali usaha, kita seringkali setia, kita seringkali melakukan segala upaya-upaya dalam kehidupan kita, acap kali kita tahu bahwa dalam pengalaman hidup kita, ketika kita setia berusaha, kadang atau bahkan seringkali kita menjumpai banyak hal yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita tidak berhasil, kita sudah menanam, kita sudah menabur, tetapi ternyata kita tidak bertumbuh. Kita mengalami fase-fase kegagalan dalam kehidupan kita. Kita mengalami kebingungan dalam hidup kita. Padahal kita sudah berusaha setiap hari, kita sudah setia setiap hari, kita sudah melakukan banyak hal positif setiap hari. Tapi ada saja fase dalam hidup kita di mana kita akan gagal. Ada saja fase dalam hidup kita di mana kita tidak berhasil. Saudara, ketika fase ini ada dalam hidup kita, sebuah pertanyaan muncul. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengharapkan bertumbuh tetapi ternyata tidak? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berusaha tetapi tidak berhasil? Saudara, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan begini. Kita baca sama-sama, 2, 3. Do your best and let God do the rest. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kita perlu memang berusaha dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk terus lakukan yang terbaik yang kita bisa. Tapi jangan lupa, biarkan Tuhan juga melakukan bagiannya. Biarkan Tuhan juga melakukan, kalau di ini kan bilangnya sisanya gitu ya. Padahal bukan hanya sisa, tetapi biarkan Tuhan juga berkarya di dalam setiap usaha-usaha kita. Saudara, maka kita mau diingatkan, usaha penting dalam kesetiaan. Usaha penting dalam pertumbuhan. Namun jangan lupa, dalam kehidupan ini bukan hanya usaha kita yang penting. Tapi kita juga sama-sama mau diingatkan, ketika kita sedang berusaha, ketika kita sedang setia, ketika kita ingin bertumbuh, jangan cuma mengandalkan diri. Tapi juga andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap usaha-usaha kita. Pertanyaan paling sederhana adalah, kenapa sih harus libatkan Tuhan? Kenapa nggak saya aja? Toh saya mampu. Toh saya bisa. Lah kan saudara, tadi kita pernah mengalami fase gagal. Kita pernah berusaha tetapi tidak berhasil. Dan kadang usaha kita yang gagal tidak berhasil itu membuat kita stagnan, berhenti atau mundur secara perlahan. Maka saudara, kita mau diingatkan dalam fase-fase itu kita sama-sama tetap membutuhkan Tuhan. Kita sama-sama tetap butuh untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap usaha kehidupan kita. Dan saudara, jawaban paling jelas kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap proses kesetiaan dan pertumbuhan kita adalah jawabannya dari bacaan-bacaan kita tadi. Kalau kita perhatikan saudara, ternyata dari kitab Yehezkiel 17 dikatakan bahwa pohon aras itu dapat bertumbuh di atas gunung Israel. Ternyata itu bukan karena usaha manusia, tetapi itu karena perbuatan Tuhan. Ayat 24 mengatakan Tuhan dapat merendahkan pohon yang tinggi, meninggikan pohon yang rendah. Tuhan dapat membuat tumbuh yang tadinya layu jadi tumbuh, yang tadinya tumbuh jadi layu. Apa aja Tuhan bisa lakukan? Selain dari kitab Yehezkiel yang menggambarkan bahwa proses bertumbuh dan setia dan usaha itu juga adalah dari Tuhan, Pemazmur. Kalau kita perhatikan nyanyian Mazmur kita tadi, Pemazmur pasal 92 juga mengatakan bahwa ia dapat bersyukur, baik ia dapat bermazmur. Dan ketika dia mampu untuk bermazmur dan juga bersyukur, itu semua karena perbuatan tangan Tuhan. Dia katakan itu karena Tuhan buatku bersukacita dengan karya Tuhan. Maka gak bisa kita hanya usaha sendiri, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan. Bukan hanya itu, 2 Korintus pasal 5 juga menceritakan orang-orang yang dapat bertumbuh. Orang-orang yang mindsetnya, cara pandangnya dapat berubah. Bukan hanya karena usaha sendiri. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka berubah, mereka bertumbuh. Mereka mampu untuk terus berusaha. Ayat 14 dikatakan karena kasih Kristus menguasai mereka. Jadi gak bisa yang namanya upaya dan berusaha itu hanya dengan usaha sendiri. Bahkan dalam Markus pasal 14, Markus pasal 4 maksud saya. Bacaan Injil kita mengatakan benih yang bertunas tumbuh itu terjadi ketika
Ayat 27, penaburnya malam hari tidur, siang hari bangun, dan benih itu bertunas, benih itu bertumbuh, tidak diketahui oleh orang itu. Yang artinya bahwa proses bertumbuh itu juga adalah karyanya Tuhan. Proses usaha itu bukan hanya karya penabur, tetapi karyanya Tuhan juga. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku, untuk berusaha setia, untuk bertumbuh setiap hari, kita butuh pertolongan Tuhan. Sehingga semua proses usaha kita, proses setia kita itu berhasil. Karena apa? Bukan hanya kita mengandalkan diri, tetapi juga karena ada campur tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Tapi Kak, saya sudah mengandalkan Tuhan. Saya sudah minta pertolongan Tuhan, tapi saya tetap gagal. Kan seringkali kita gitu ya saudara. Udah minta pertolongan Tuhan, udah berdoa, udah dekat sama Tuhan. Tapi terkadang juga tetap gagal. Saudara, ada salah satu lagu asal band Indonesia namanya Bandanera. Judul lagunya adalah Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Yang patah tumbuh yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna, yang terus berulang suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh yang hilang berganti. Lagunya lirik duniawi, tapi sebenarnya ini liriknya rohani banget kalau buat saya saudara. Kenapa? Karena mengingatkan kita bahwa dalam fase-fase kehidupan kita, kalaupun kita sudah minta pertolongan Tuhan, kalaupun kita setia berusaha bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi kita menemukan fase jatuh, fase gagal, fase hancur, fase tidak mengenakan, percayalah bahwa suatu saat Tuhan dapat mengubah itu menjadi sesuatu yang bermakna. Percayalah bahwa yang hancur lebur Tuhan akan obati. Percayalah yang tadinya patah pasti akan tumbuh. Percayalah yang tadinya pernah jatuh pasti Tuhan akan angkat berdiri lagi. Pertanyaannya adalah apakah dalam kondisi-kondisi fase-fase hidup kita itu kita mau tetap setia bertumbuh setiap hari bersama dengan Tuhan, atau justru kita seringkali jadikan alasan kegagalan kita untuk berhenti setia bertumbuh di dalam Tuhan. Jawabannya ada di tangan setiap kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, sebagai penutup ada 3 pesan bagi setiap kita. Pesan yang pertama adalah 1, mari kita baca sama-sama 2, 3. Berusahalah untuk setia, karena kesetiaan juga butuh usaha. Kita diingatkan kalau kita mau belajar setia, maka belajarlah untuk berusaha mempertahankan kesetiaan kita. Karena kesetiaan itu tidak mungkin hanya ngomong aku setia, lalu tidak ada usaha. Kesetiaan juga butuh usaha. Dan ini juga terwujudkan dalam bacaan-bacaan kita pada hari ini. Yang kedua, kita mau sama-sama diingatkan. 2, 3. Kesetiaan yang kita lakukan walaupun kecil dan terus-menerus pasti akan menghasilkan banyak hal baik. Pasti akan menghasilkan pertumbuhan. Saudara, hal ini bukankah terlihat dalam kehidupan kita? Paduan Suara Efrata, ketika mereka hari ini jauh-jauh dari Surabaya, naik bus berapa jam? 14 jam. Oh, 18 jam. Tenang, masih ada perjalanan pulang. Saudara, saya yakin bahwa mereka mau nyanyi di GKI Denpasar bukan tanpa persiapan. Pasti mereka juga setia terus-menerus untuk hadir latihan, betul? Setia, rajin menabung, betul? Oh pasti, paling kenceng itu. Saudara, sehingga mereka menghasilkan sebuah pertumbuhan yang nyata yang mereka bisa tunjukkan kepada kita adalah ketika mereka sudah berlatih, mereka sudah setia terus-menerus latihan. Dan latihannya saya yakin tidak hanya 1-2 kali, pasti berkali-kali. Lihat pertumbuhannya apa? Mereka bisa nyanyi begitu bagus sekali buat kita. Mereka bisa nyanyi bukan hanya buat kita, tapi mereka bisa nyanyi begitu bagus buat Tuhan. Lihat, ada pertumbuhan bukan? Bukan hanya paduan suara Efrata. Kalau dalam hidup kita sehari-hari saudara, kita setia olahraga, kita setia makan dan minuman yang sehat gitu ya.
Apa yang terjadi saudara? Kesetiaan kita pada hidup sehat pasti akan membuahkan hidup yang sehat juga bagi kita. Beberapa waktu yang lalu Dr. Tirta mengatakan masa sekarang anak-anak muda itu sudah mengalami fase cuci darah sama diabetes. Wah, yang lansia, kalah kalian dari kami gitu ya. Nah, ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita mau diingatkan untuk setialah melakukan hal-hal yang kecil. Dan setialah melakukannya terus-menerus. Jaga makanan, kurangi gula gitu ya. Apalagi, tidur yang cukup, olahraga, be happy gitu ya. Walaupun hidupnya longso ya Pak. Tapi pikiran mempengaruhi kesehatan, konon katanya begitu. Jadi saudara, mari kita setia melakukan hal-hal kecil. Pemusik-pemusik kita, para anggota komaf kita, saudara mereka juga pasti setia melakukan hal-hal kecil. Latihan tuh, kalau saudara di belakang lihat alat DJ itu ya, itu nggak semua orang paham alat itu. Main gitar, tidak semua orang paham alat itu. Tetapi ketika mereka setia belajar, mereka setia terus-menerus perlahan-lahan gitu ya. Mereka setia main gitar terus-menerus gitu ya. Mereka setia mempelajari mana tombol-tombol yang harus diklik gitu ya dan seterusnya. Saudara, kesetiaan-kesetiaan itu membuahkan hasil, pertumbuhan. Lihat, mereka jago-jago. Bisa ditandingi dengan banyak pemusik-pemusik lainnya gitu ya. Walaupun mereka nggak mau bertanding, maunya bersahabat aja. Karena dalam Kristus katanya begitu. Atau bahkan saudara, ketika kita sebagai orang-orang yang tidak terbiasa masak. Di masa sekarang saudara mau cari alat-alat, mau cari resep-resep udah banyak. Mungkin awalnya kita ketukar antara gula sama garam gitu ya. Tapi kalau misalnya kita setia berlatih terus menerus, kita setia masak 1 tumis kangkung, 1 tumis buncis, 1 tumis tempe, tumis semua gitu ya. Ya enggak apa-apa, mungkin kita ahli pertumisan kan enggak jadi masalah. Tapi artinya saudara, ketika kita setia melakukan sesuatu perlahan tapi pasti, kita menghasilkan pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu bukan hanya orang lain yang rasakan, tapi pertumbuhan itu kita juga rasakan. Kalau tiap hari saudara kita setia kasih uang buat istri, wah ini enak banget nih istri. Nggak enak di suami, enaknya di istri gitu ya. Atau nggak usah uang deh, materi banget sih. Emang para istri-istri mata duitan semuanya kan enggak ya. Walaupun, kalau yang ketawa itu berarti apa yang saya katakan itu hoax ya. Kebalikannya. Tapi artinya begini saudara, kadang sebagai suami kalau kita kasih kata-kata, kesetiaan kita untuk memberi kata-kata manis kepada istri kita, kepada anak-anak kita, atau sebaliknya gitu ya. Anak-anak memberikan kata-kata manis kepada orang tua, kepada saudara dan seterusnya. Pasti hal itu menghasilkan pertumbuhan. Keluarga menjadi lebih harmonis, keluarga jadi lebih enak untuk saling ngomong gitu ya. Karena tidak ada nuansa saling ngejudge ketika ngomong. Tapi ada nuansa saling menerima gitu ya, saling mengayomi dan seterusnya. Lihat saudara, kesetiaan yang kita lakukan walaupun kecil, dan kalau itu terus-menerus kita lakukan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita. Mother Teresa pernah mengatakan begini, kita memang nggak bisa melakukan semua hal besar dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Maka ketika kita setia, ketika kita berusaha, lakukanlah itu dengan cinta yang besar. Dan hal yang terakhir, next, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Ingat, kita bukan hanya butuh usaha kita, tapi juga butuh libatkan Tuhan. Kita butuh libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kalau kita mulai melorot gitu ya, kadang kalau kita mulai down, kadang ketika kita mulai putus asa, di titik-titik itu kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh Tuhan menopang kita, menolong kita, menguatkan kita, supaya kita bisa terus bertumbuh setia setiap hari. Maka libatkanlah Tuhan setiap hari, karena berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kita setiap hari juga. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, supaya kita boleh terus setia bertumbuh setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita.